nanti dalam sudut pandang akunting ini, dalam kaitannya dengan total cost dan revenue, kalian akan melihat satu titik ini ya. Ini adalah satu titik perpotongan antara jumlah sales dan jumlah biayanya, di mana ini yang nanti kita kenal dengan nama break even gitu ya. Jadi ketika salesnya dan biayanya itu bertemu di satu perpotongan gitu, artinya tingkat sales atau penjualan yang bisa dihasilkan perusahaan juga dengan tingkat biaya yang dikeluarkan perusahaan ini equal, sama. Itu nanti yang disebut dengan break even point gitu. Nah, oke, ini definisinya ya. Jadi tadi kalau dari grafiknya saja sudah terlihat, maka secara definisi ya break-even point adalah point of activity, poin atau titik aktivitas di mana total sales and total cost are equal. Total sales dan total cost-nya sama. Sehingga perusahaan itu neither profit or loss gitu. Tidak juga untung, tidak juga rugi gitu. Jadi nanti impasse atau profitnya nol gitu ya. Loss-nya juga nol gitu artinya. Nah, dari eh, tolak ukur BEP ini, nanti perusahaan itu juga bisa melihat margin of safety-nya gitu. Jadi margin of safety di sini adalah the difference atau perbedaan antara break-even sales atau titik penjualan ketika BEP. Jadi penjualan ketika nilainya BEP itu berapa dan penjualan dalam tingkat normal atau penjualan aktual atau penjualan yang di-expected perusahaan begitu. Nanti kita akan lihat rumusnya ya. Jadi definisi ini sesungguhnya di-generate dari rumusnya gitu ya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke dalam studi kasus. Kita lihat di sini. A market trader rents a stall at a fixed price of 200 pounds ya di sini. Jadi pedagang dia menyewa kios dalam harga fix. Nah, ini sudah jelas nih, fixed price berarti dia menggunakan fixed cost. Seharga 200 pounds. Jadi fixed cost-nya adalah 200 selama sehari untuk menjual souvenir. Lalu this cost trader 50 pence each to buy. Jadi di sini si tradernya ini dia mengeluarkan uang lagi untuk membeli souvenir ya. Jadi untuk modal souvenirnya itu senilai 50 pence. Nah, ini berarti variable cost-nya ya. Jadi kan tadi sesuai definisi variable cost-nya dia akan terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan ya. Jadi dia nanti akan selalu terkait dengan unit yang perusahaan hasilkan gitu atau yang perusahaan akan jual. Tuh, nah ini coba deh kita 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 rangkum di sini. Saya annotate. Jadi kita sudah tahu nilai fixed cost-nya senilai 200. Lalu variable cost-nya itu adalah 50 pence. Nah, 50 pence ini kan belum dalam pound ya. Kalau kita lihat tadi dia fixed price-nya itu kan dalam pound, jadi kita harus konversi dulu nih. 1 pound itu kan 100 pence. Jadi kalau 50 pence itu dia 0,5 pound ya. Nah, ini ya saya sudah summarize di bawah ya. Jadi nanti ini untuk memudahkan kita menghitung. Kemudian informasi apa lagi yang ada di sini? Nah, si trader ini have a selling price of 50 pence each. Jadi ini adalah sales price-nya. 50 pence each, berarti per unit. Kita tulis juga di sini sales, tapi kita konversi ya dalam pound. Jadi ini adalah 0,9 per unit. Nah, ini belum saya tambahkan informasi ini. Per unit. Variable cost-nya juga per unit. Oke ya. Kemudian yang ditanyakan adalah how many souvenirs must be sold to break even? Berapa banyak souvenir yang harus dijual oleh si trader ini agar dia bisa mencapai break even? Nah, ini coba kita lihat ke slide berikutnya. Wah, ini ketutup nih. Gak apa-apa ya, ketutup ya, kelihatan ya ada fixed cost-nya 200. Kurang ke bawah ini saya annotate-nya. Nah,
Jadi sebelum kita menghitung BEP, kita perlu hitung dulu nih yang namanya contribution per unit gitu. Jadi kontribusi dari masing-masing unit yang diperoleh dari hasil pengurangan antara sales price-nya dengan variable cost-nya gitu. Ini kita hitung saja langsung di sini. Contribution ya, saya tulis contribution saja. Berapa tadi sales-nya? 0,9. Lalu berapa variabelnya? Variable cost-nya ya, 0,5. Sehingga berapa contribution per unitnya? 0,4 ya. 0,9 dikurang 0,5 sama dengan 0,4. Nah, ini adalah contribution per unitnya. Nah, ini perlu kita perhitungan dulu begitu untuk menghitung BEP-nya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini rumus BEP-nya gitu. Jadi kalau tadi sudah kita cari contribution per unitnya, ini akan sangat mudah menghitung BEP. Break-even point rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan contribution per unit. Fixed cost-nya tadi kita sudah dapat informasinya ya. Nah, ini di bawah juga sudah dihitung nih di sini. Ini fixed cost, yang 200 ini fixed cost. Kemudian contribution per unitnya juga kita sudah dapat angkanya tadi adalah 0,40. Maka kita tinggal bagi saja 200 dibagi 0,40 sama dengan 500 unit. Artinya trader tadi perlu menjual sebanyak 500 unit dulu, baru dia bisa mencapai BEP. Gitu ya. Nah, ini nanti rumus yang akan digunakan. Nanti kita akan coba juga, kita akan buat simulasi perhitungannya seperti biasa di Google Spreadsheet ya. Kita lanjut dulu tapi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini eh, tambahan ya. Ini cara perhitungan em, BEP tadi dengan metode aljabarnya begitu. Jadi secara matematis. Ini sih untuk pembuktian saja bahwa tadi rumus fixed cost dibagi dengan contribution itu akan memberikan hasil yang sama gitu. Coba tapi kita buktikan saja deh ya. Jadi kan total sales itu tadi kalau BEP itu kan sales harus sama dengan total cost. Nah, total cost ini kan adalah fixed cost dan variable cost ya. Jadi ada dua jenis cost di total cost itu ya. Nah, untuk mencapai BEP kan sales harus sama dengan total cost. Jadi artinya sales harus sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Untuk mencari sales, artinya kita harus melihat berapa unit yang dijual dan berapa harga jualnya gitu. Jadi, tadi kita sudah dapat informasi mengenai harga jualnya kan 0,9 pence ya. Ini nih 0,9 pence ini adalah price-nya gitu, saya tulis price. Kemudian kita harus lihat juga berapa unit yang dijual. Nah, unit yang dijual kita belum ketahui ya, kan itu yang kita akan cari tahu gitu. Ini dinotasikan dengan N atau Q bisa juga. Q itu quantity. Anggaplah saya notasikan dengan Q. Jadi P dikali Q ya rumusnya. Nah, harus sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost karena nilainya tetap, dia tidak akan mengikuti berapa unit yang diproduksi perusahaan, maka dia sudah kita ketahui tadi nilainya 200 ya. Sudah 200 saja gitu, bulat gitu artinya. Ini jadi 200 adalah fixed cost-nya. Untuk variable cost, tadi dia harus sejalan dengan berapa jumlah unit yang diproduksi, sehingga ya dia harus memperhitungkan unitnya gitu. Tadi kan untuk variable cost nilai per unitnya adalah 0,5 ya. Jadi ini 0,5 adalah price dari variable cost. Oh, atau C deh, cost dari variable cost FC. Nah, N ini adalah quantity dari FC-nya itu ya. Saya tulis quantity. Jadi ada dua N di sini. Kalau kalau di matematis, kalau notasinya sama, misalnya 5B dikurang 2B, itu langsung bisa dikurang kan sama dengan 3B. Tapi ketika 5B dikurang 2C, nah itu baru tidak bisa dikurang. Nah ini karena notasinya sama ya, sama-sama N, jadi kita bisa pindahkan kan gitu 0,5 itu ke sini. Pindahkan ke sini, 0,9 dikurang 0,5 nih. Maka akan memperoleh hasil 0,4. 0,4 N sama dengan 200. 200 dari fixed cost-nya. Nah, berarti N adalah berapa? N adalah 200 dibagi 0,4
sama dengan ya 500 kan gitu. Sama hasilnya dengan tadi rumus akuntingnya gitu. Ini pembuktian saja bahwa secara matematis rumus akunting tadi fixed cost dibagi dengan contribution per unit itu uh, memperoleh hasil yang sama. Artinya sudah signifikan dan valid hasilnya gitu ya. Dan kalian terserah mau menggunakan rumus yang mana boleh gitu. Yang penting hasilnya nanti sesuai gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini break even chart. Jadi untuk membuat grafik break even, nanti kalian juga akan em, saya minta praktekan ini ya membuat grafik break even. Nah, di sini kita harus menentukan dulu atau perusahaan nantinya harus menentukan expected sales-nya. Berapa penjualan yang diharapkan di luar BEP. Jadi kan tadi kalau BEP itu nilainya 500 ya, 500 unit yang harus dijual, kita harus menentukan kemudian berapa expected sales yang diharapkan sebagai target rata-rata bulanan atau harian penjualan perusahaan lah gitu. Nah, berapa nih expected sale-nya biar untung ya. Jadi jangan BEP. Nah, di sini ditentukan 900 souvenir gitu. Kira-kira perusahaan nih ingin punya keuntungan atau punya tingkat penjualan 900 souvenir per harinya begitu. Karena setelah dihitung 500 itu BEP tidak profit sama sekali, jadi dia punya target paling tidak ya 900 lah, 900 souvenir lah per hari gitu ya. Nah, kita hitung nih, kalau kalau dengan 900 souvenir berarti akan berapa salesnya gitu. Jadi tadi kita sudah dapat angka 90 pence per unit untuk sales price ya. Jadi ini mudah ya, tinggal dikali aja. Tinggal dikali, jadi salesnya itu akan ada di angka 810. 900 dikali 0,9 ini ya. Ini kan karena pakai pence. 0,9 pound. Kalau pound kan dia gitu ya, eh, lambangnya lah kurang lebih. Dia akan menghasilkan sales senilai 810. Nah, jadi nanti ini akan menjadi sumbu, kita kan akan membuat grafik ya. Jadi ini nanti akan menjadi sumbu X-nya gitu. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di sini, tapi saya jelaskan satu-satu dulu. Kemudian kita juga perlu mencari nilai total cost-nya, ya. Jadi kalau di grafik itu nanti yang diperhitungkan adalah total cost dan sales, atau total cost dan unit gitu. Jadi tidak satu-satu fixed cost berapa, variable cost berapa, tapi totalnya. Nah, untuk fixed cost kan sudah jelas 200, mau berapapun unitnya dia 200. Berarti yang harus kita cari tahu adalah variable cost-nya dulu. Variable cost untuk 900 unit atau 900 souvenir dengan harga per unitnya tadi 50 pence. Artinya 900 dikali 50 pence atau 900 dikali 0,5 pound ya. Maka akan menghasilkan nilai 450 untuk variable cost. Kemudian total cost adalah variable cost ditambah fixed cost. Jadi 450 ditambah 200 menghasilkan total cost 650. Nah, ini jadi pada titik profit 900 souvenir nanti akan membutuhkan biaya total 650, tapi nanti perusahaan akan mendapatkan sales dari penjualan 810. Ini akan menjadi sumbu Y untuk total cost-nya. Gitu ya. Nanti untuk grafik ya, saya tulis sumbu nih, karena ini kita buat grafik nantinya. Oke, ya. Clear ya, Helena dan Jo ya. Ini saya pelan-pelan menjelaskan tentang tahapan gitu menghitungnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, maka bagaimana chart-nya atau grafiknya? Ini kan kita bisa lihat nih. Kita anggaplah kita abaikan nih titik awal ya, karena tadi titik awal kita tidak hitung ya. Jadi di sini seolah-olah di awal tuh perusahaan sudah mengeluarkan biaya 200 untuk fixed cost-nya terutama ya. Kemudian untuk sales-nya juga di titik nol ini belum ada penjualan. Kita lihat langsung di BEP. BEP kan tadi pada 500 unit ya. Ini 500 unit. Kemudian salesnya itu berapa tadi? Salesnya kan 500 unit berarti dikali dengan 0,9. Salesnya akan 450 di sini nih. Nah, ini kan titik Y-nya, ini adalah titik X-nya gitu. Total cost-nya berapa? Sama ya total cost-nya. Kan total cost tadi 0,5 dikali sorry, total cost itu kan 200 ditambah 200 fixed cost ya, ditambah
variable cost-nya itu 0,5 dikali dengan 500, 250. Jadi 200 tambah 250 sama akan di angka 450. Nah, karena itu BEP kan. Ini adalah titik BEP-nya gitu. Kemudian tadi kita lihat titik penjualan expected sales ketika souvenirnya itu terjual 900 unit ya. Nah, ini 900 unit, maka tadi berapa? Untuk total cost-nya 650 kan? Nah, ini di sini nih betul, 650 nih ya. Kemudian untuk sales-nya tadi 810 ya. Ini harusnya agak naik sedikit nih di sini nih. 810 gitu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini maka akan ada profit di sini. Ntar saya clear dulu deh biar rapi. Kita ganti warnanya. Nah, di sini ya dari mulai BEP ini sampai dengan ini anggap saya arsir gitu ya. Ini anggap saya arsir lah gitu ya. Nah, di sini nih ini adalah yang kita sebut dengan area of profit. Jadi area di mana perusahaan itu mendapatkan untung. Karena apa? Karena cost-nya, ya cost-nya ini grafik yang berwarna ungu, berada di bawah sales-nya. Atau sales berada di atas cost gitu. Cost, sales-nya kan yang grafik berwarna biru, cost-nya grafik berwarna ungu atau garis ya. Nah, ini adalah area of profit. Tapi di sisi eh, lainnya ya, di sisi sebelum BEP, nah ini ya, ini yang saya arsir lah. Ini anggap aja saya arsir ya, bukan angka satu ya. Ini saya arsir cuma karena sulit ya, gitulah. Pokoknya ini saya arsir ya. Ini adalah yang disebut dengan area of loss karena salesnya masih di bawah cost-nya, terutama cost-nya itu adalah fixed effect-nya gitu. Sorry, fixed cost-nya ya. Jadi ketika belum BEP itu perusahaan masih merugi gitu ya. Jadi dari grafik ini kita bisa punya analisa nih di titik mana kemudian perusahaan eh, bisa mendapatkan untung dan di titik mana perusahaan masih mengalami kerugian gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita sempat menyinggung ya tentang margin of safety. Jadi BEP ini juga bisa menjadi suatu tolak ukur untuk menghitung margin of safety. Margin of safety ini nantinya akan sebagai apa ya? Bisa dikatakan bantal pengaman gitu. Jadi sebelum perusahaan ini mengalami kerugian, perusahaan ini sudah menentukan berapa tingkat keamanan penjualan yang harus dilakukan. Jangan sampai merugi ini. Maka pada titik penjualan segini, misalnya 900 lagi lah, contoh yang tadi ya. Maka pada titik penjualan 900 itu paling tidak sudah cukup aman gitu dan tidak akan merugi gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Margin of safety rumusnya actual atau expected sales dikurang dengan break even sales gitu. Jadi penjualan yang diekspektasi dikurang dengan penjualan pada titik BEP. Itu akan menghasilkan margin of safety in dollars atau dalam nilai moneter atau dalam nilai mata uang. Nah, kemudian kita juga bisa hitung dalam bentuk rasio atau persentasenya. Maka rumusnya margin of safety in dollars dibagi dengan actual atau expected sales-nya gitu. Nah, kita lihat contohnya, ini masih pakai angka yang tadi. Kita ibaratkan bahwa expected sales yang tadi itu adalah yang kemudian ditentukan oleh para manajemen sebagai tingkat margin of safety gitu, sebagai tingkat actual sales-nya. Nah, ini biasanya manajemen bisa juga menggunakan rata-rata penjualan per bulan atau per hari gitu ya, atau per tahun bisa juga ya. Ya, jadi dianggap rata-rata penjualan actualnya dia adalah 900 souvenir gitu. Ini kita karena masih pakai angka yang tadi ya gitu. Maka expected sales-nya berapa ya? 900 dikali 0,9, 810. Lalu BEP-nya berapa? Tadi kan BEP-nya juga sudah kita hitung. BEP-nya akan dinilai 450. Maka margin of safety-nya ya tinggal kita kurang saja ya. 810 dikurang 450 sama dengan 360. Kemudian rasionya, ya rasionya 360 atau tadi nilai margin of safety yang sudah kita temukan nilainya dibagi dengan actual atau expected sales-nya 810, maka nilainya adalah 0,44 atau 44%. Artinya
perusahaan ini mungkin saja bisa menurun penjualannya hingga 44% sebelum dia mengalami kerugian. Itu pengertian dari margin of safety. Nah, semakin besar nilai margin of safety-nya yang ditentukan oleh perusahaan, maka resiko perusahaan untuk rugi ini juga semakin rendah gitu. Dan kemungkinan keuntungannya juga akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Oke, ini clear ya kalau ini rumusnya tidak sulit. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai grafiknya ya. Tadi kan sudah saya sampaikan mengenai area of profit, area of loss. Kemudian tadi karena kita hitung margin of safety dengan angka expected sales-nya. Jadi di sini, ini yang di sini 900 unit nih ya. Karena tadi kita contohnya 900. BEP ini ketika 500. Nah, jadi mulai dari BEP hingga margin of safety yang ditentukan itu akan menjadi pengaman perusahaan gitu sebelum perusahaan nantinya akan mengalami kerugian karena ketika sudah melewati titik BEP perusahaan akan ya mulai masuk ke dalam area of loss gitu ya. Tapi kalau masih di dalam margin of safety ini perusahaan masih ada di area of profit. Nah, di atas margin of safety sudah pasti itu adalah profit yang bisa diterima dan itu sudah pasti adalah profit yang paling aman gitu. Oke, ini sedikit penjelasan tambahan saja mengenai grafiknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini satu measurement lagi, tapi hampir sama sebetulnya dengan margin of safety. Jadi, dalam tolak ukur BEP tadi, kita juga bisa melihat profit volume graph-nya. Jadi, profit volume ini adalah perhitungan perusahaan mengenai berapa banyak penjualan yang bisa diperoleh, yang bisa dijual perusahaan gitu, yang bisa dilakukan perusahaan sebelum akhirnya perusahaan memperoleh profit pada tingkat tertentu. Jadi kalau tadi margin of safety, berapa banyak penjualan yang dilakukan hingga perusahaan itu aman ya. Nah, pada profit volume ini, berapa banyak penjualan hingga perusahaan bisa mencapai profit tertentu. Nah, profit tertentunya ini juga nanti menjadi expected profit dari perusahaan ya, akan bervariasi juga gitu, tergantung bagaimana manajemen itu menentukan berapa tingkat profit yang perusahaan harapkan. Rumusnya juga tidak sulit, yaitu contribution per unit yang tadi juga sudah kita coba cari ya. Jadi contribution per unit itu tadi apa? Rumusnya adalah sales cost dikurang dengan, sales price per unit dikurang dengan variable cost per unit. Nah, gitu. Itu akan ketemu angka contribution per unit. Kemudian dibagi dengan sales price per unitnya, dikali dengan 100%. Itu rumusnya, tidak sulit saya rasa. Oke, nah ini juga kita masih bermain grafik ya di sini. Banyak sekali kita bermain grafik. Contohnya masih pada, nah ini kita lihat nih. Contohnya masih pada, saya berantakan ini garisnya. Contohnya masih pada unit 900 ya. Jadi ini harusnya beda sih, jangan 900. Nanti takutnya kalian bingung yang mana margin of safety, yang mana profit volume. Tapi kita ibaratkan begitu ya, karena di modul ini seperti ini. Contohnya masih pada 900 ya. Jadi kita anggap tadi margin of safety-nya di angka 300 lah gitu. Tidak dong, kan BEP-nya 500, di angka 700 lah ya. Jadi ini BEP 500, kita anggap margin of safety-nya di sini nih, 700 lah. Gitu. Nah, kita mau lihat area of profit di 900. Ya. Jadi untuk sales-nya juga karena perhitungan sama dengan tadi, kita sudah ketahui nilainya 810, 900 dikali 0,9 ya. Itu 810 sales-nya. Nah, lalu profitnya 160. Dari mana nih profit 160? Profit itu kan rumusnya profit sama dengan, nih saya tulis di anotir, sama dengan sales dikurang cost. Sales dikurang cost. Salesnya 810. Cost-nya berapa? Sales 810 itu dari 900 dikali dengan 0,9. Nah, cost-nya ini harus total cost ya. Total cost berarti kan fixed cost yang 200 tadi, ditambah dengan variable cost. Variable cost-nya berapa? Variable cost pada unit ke 900 berarti 900 dikali 0,5 tadi ya. Ini saya tulis di anotetnya 900 dikali 0,5 berapa itu? 0,5
jadinya 450. Ditambah fixed cost 200, 650. Nah, ini. Ini ya. Jadi 810 dikurang dengan total cost berapa? 200 ditambah 450 itu adalah 650. Iya, 650 ya. Betul ya. 650. Sampai dengan berapa? Ini sudah dihitung sih sebenarnya oleh modulnya. Kita cuma make sure aja perhitungannya betul. Sama dengan ya ini, 160. Gitu. Jadi nanti area of profit di titik ini, ya, di titik ini, kan titik 900, area of profit yang diarsir ini, yang biru ini, itu adalah 160. Gitu. Nah, jadi nanti margin of safety-nya kalau di 700 kita perlu hitung lagi nih, karena kan tadi angkanya sama ya, contoh soalnya sama gitu. Jadi nanti harusnya berapa nih, berbeda lagi, bukan 160 gitu ya. Itu. Jadi yang diarsir abu-abu area of profit ini adalah yang 160. Artinya perusahaan nanti bisa membukukan profit 160 setelah BP. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tampilan grafik dengan contoh market trader yang tadi ya. Fixed cost-nya ini yang garis lurus, kemudian ini variable cost-nya. Ini saya rasa kita bisa skip aja karena tadi sudah jelaskan. Nah, kemudian kita hitung profit volume-nya. Tadi kan sudah ada rumusnya. Profit volume-nya adalah contribution per unit dibagi dengan sales price per unit. Jadinya 40 pence contribution-nya tadi ya. Dari hasil berapa itu? 90 dikurang 50 atau 0,4 ya. Jadi 40 pence dibagi dengan sales price per unitnya 90 pence atau 0,4 pound. Sama dengan 44,4%. Jadi ada tingkat profit volume 44,4% atau 44% profit bisa diperoleh setelah BEP, kurang lebih begitu ya pengertiannya. Oke, nah ini kegunaan dari break-even analysis ya. Jadi break-even analysis ini bisa digunakan untuk apa saja gitu. Pertama, perusahaan bisa mengukur what level of sales is necessary to cover fixed cost. Berapa tingkat sales yang dibutuhkan untuk menutupi fixed cost dan membuat atau menghasilkan tingkat keuntungan yang spesifik. Nah, kenapa fixed cost? Tadi kan kita sudah lihat di grafik dan juga di perhitungan ya, bahwa fixed cost itu yang nantinya karena dia nilainya tetap, dia yang nantinya paling akan berpengaruh terhadap titik BEP-nya gitu. Jadi ketika perusahaan ini bisa menghasilkan profit yang lebih besar dari fixed cost-nya, baru saat itu perusahaan bisa membukukan keuntungan di luar BEP gitu. Karena itu nanti lebih terkait dengan fixed cost-nya yang akan kita uh, pelajari atau kita perhitungkan gitu. Lalu kedua juga BEP ini bisa mengukur the effect atau pengaruh dari contribution per unitnya di luar nilai BEP-nya gitu. Jadi ya tadi terkait dengan profit volume ratio-nya. Jadi itu fungsi BEP. Kalau ukur BEP bisa kita untuk melihat profit volume ratio-nya gitu ya. Lalu juga apalagi di sini BEP bisa mengukur apa yang terjadi ketika selling price-nya berubah. Nah, ini nanti kita akan lihat di contoh ya. Jadi ketika selling price-nya berubah, tadi kan contohnya 90 per page. Nah, kemudian perusahaan menaikkan nih menjadi 100 per page misalnya. Nah, itu apa yang akan terjadi dengan titik BEP-nya? Apakah dia akan bergeser ke kanan, ke kiri, atau bagaimana? Termasuk juga nanti jika variable cost-nya yang dirubah, itu akan seperti apa? Dan juga jika fixed cost-nya yang berubah. Berubah ini artinya bertambah ya kalau di biaya. Misalnya biayanya bertambah, perusahaan misalnya menyewa gedung baru gitu, fixed cost-nya bertambah. Akan seperti apa BP-nya gitu? Apa yang akan berpengaruh terhadap BP dan juga khususnya profit perusahaan gitu. Itu yang perlu kita lihat.